kan Nissan Perakitannya. Berarti Nissannya atau Pak kalau perakitannya? Bukan, misalnya kalau kan misalkan Nissan, terus nanti kan ada usaha lain gitu bukan ya? Berarti bukan. Pak Husni yang Nissannya itu Nissan. Yang merakitnya itu. Merakitnya. Bagian apa Pak dulu pakainya? Itu saya pengelasan. Oh, pengelasan. Oh ya, setnya. Potling podcast keliling. Ayo siapa yang mau saya kunjungi? Siap ya. Potling. Kembali lagi dengan programku kali ini, yaitu di Potling atau podcast keliling. Oke, kali ini aku keliling guys, masih di lokasi yang sama, masih di Saga Keng atau Saga Prefektur. Kali ini aku aku menemui bintang tamu. Bintang tamuku kali ini itu biar nanti jelaskan sendiri. Yang jelas kita masih satu alma mater guys, dulu di kampus kita yang sama di Saga Keng. Oke, langsung aja guys kita sambut Bapak Husni. Oke Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam sahabat-sahabat semua yang ada di Jepang, Indonesia, dan dimanapun berada. Terima kasih atas undangannya dari Bapak Satria di acara podcastnya ini. Dan malam ini kita akan berbicara santai dan hangat. Ya, pokoknya masih tentang pekerjaan, kehidupan di Jepang, sama istilahnya gimana. Paling enggak dulu sejarahnya, apa ceritanya lah, historinya dulu ke Jepang itu gimana. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu Pak Husni. Pak Husni itu aslinya dari mana Pak? Saya dari Indonesianya di Jawa Barat, Sukabumi. Terus dulu bisa ceritain kira-kira awal masuk ke Jepang sebelum sekarang itu dulu programnya apa kira-kira? Awal pertama itu sekarang 2025. Saya 2018 dulu ya. Oh, ke Jepangnya. Jepangnya. Awalnya maksudnya dulu sekolahnya apa dulu? Sekolah apa? Iya. Lulus terus prosesnya gimana prosesnya, pas ke Jepang itu? Prosesnya ya, saya masuk LPK, LPK di daerah ya, di daerah saya sendiri. Oh, di Sukabumi. Ya bukan, sebenarnya di Cianjur sih. Oh, Cianjur. Di sebelah di Cianjur. Belajar bahasa Jepang. Pertama belajar bahasa Jepang perkiraan selama kurang dari setahun lah dari LPK itu ya. Setahun. Setelah itu karena kan sebelum mengikuti tes kan dari LPK diharuskan belajar selesai di pakai buku Mina Nihongo itu. Oh, Mina Nihongo ya bukunya ya. Sebisa mungkin selesai bab, selesai tamat. belajar bahasa Jepang baru bisa mengikuti seleksi. Apa itu waktu itu? Programnya apa? Kensusei. Kensusei. Berarti di LPK itu tahun berapa masuk ke LPK? LPK mulai 2017 ya. Itu baru belajar doang ya, maksudnya belum ada tes apa, maksudnya ngambil N4, N3 itu belum ada. Belum ya, berarti masih cuma belajar doang. Terus itu usia berapa Pak kalau boleh tahu? Itu masih usia 25. Oh, 25-an itu belajar ya. Berarti setelah bekerja dulu baru masuk ke LPK untuk belajar bahasa Jepang. Itu kurang lebih berapa tadi? 6 bulan atau berapa lebih ya? Belajarnya. Kurang setengah tahun sih. Oh, kurang lebih setengah tahun ya. Belajar setengah tahun terus tes untuk Kensusei. Setelah tamat itu nanti sama pemilik KPK-nya diarahkan gitu. Mau ikut sesuai job sih. Pada saat itu ada job apa gitu, otomotif, pengolahan makanan. Ditawarin mau gak, kalau mau baru. Dan kan udah siap nih kitanya, baru kita bisa mengikuti proses penyeleksian pemagangan tersebut. Oke, habis itu berarti belajar udah selesai itu. Babnya semua udah selesai, mungkin sampai berapa? 20-an bab kali ya. Itu selesai terus baru tes. Iya. Tesnya tes apa itu Pak kalau mau untuk program Kensusei? Tes bahasa Jepang lagi? Pertama itu fisik sih. Oh, fisik juga? Fisik juga, ya kan. Biasa fisik dulu kan buat ketahanan tubuh gimana, kuat enggaknya gitu, kayak lari berapa bisa muter berapa kali gitu dari berapa kali lapangan. Ukuran lapangan basket gitu. Itu yang ngetes ada orang Jepang apa orang Indonesia doang itu pada saat itu untuk ngetes? Pertama orang Indonesia. Orang Indonesia tes dulu.
fisik, lolos. lulus. Habis itu tes selanjutnya. Fisik, tes itu baru apa? Dulu nggak ada deh kayaknya kalau tes tertulis kayak matematika Oh, gitu. nggak ada ya. Terus Mensetsu langsung. langsung Mensetsu, berarti fisik langsung ke Mensetsu. Iya. Mensetsunya itu Indonesia Jepang apa gimana? Yang Mensetsu. Mensetsu yang pertama dari pihak LPK sendiri. SO. Oh, SO. Sending Organization. Jadi sebelum di Mensetsu sama user perusahaan yang penerima di Mensetsu dulu sama sending organization. Organization. Itu SO-nya Indonesia apa Jepang? Indonesia. Oh, SO di Indonesia ya. Oke, SO Sending Organization. Jadi SO itu adalah perusahaan yang di Indonesia ya, SO-nya ya. Istilahnya SO itu yang bisa mengirim. Berarti dia punya kenalan paling enggak Kumiai itu, Kumiai di Jepang. Atau ya biasanya channelnya ke Kumiai kalau dari SO. Kalau langsung ke perusahaan kayaknya jarang ya, Pak ya. Rata-rata sistemnya tuh berarti LPK itu ada LPK yang cuma belajar doang, ada juga LPK yang plus SO, tapi nggak semua. Jadi ini Pak Husni dulu itu belajarnya di LPK, terus nyambung ke SO. SO beda lagi, yang dari LPK tadi beda orang ya. SO-nya tuh udah nyaring lagi yang di Indonesia. Terus habis dari SO Mensetsu lulus itu Pak ya? Lulus, terus Mensetsu lagi berarti. Nah, habis itu nanti dijadwalkan di hari berikutnya dikasih tahu ya. Nah, setelah kita udah diterima dari SO, barulah ada jadwal kedatangan dari perusahaan penerima dari Jepang. Oh, berarti orang Jepangnya langsung datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia. Oh, berarti tatap muka itu, timing itu. Tatap muka waktu itu belum ada corona. Oh, belum ada corona ya. 2000 berapa itu, Pak? 2017. Oh, 2017 itu udah Mensetsu-nya ya. Mensetsu mau Kensushi-nya. Iya. Berarti balik lagi. Yang OS tadi itu Mensetsu-nya bahasa Jepang. Yang OS Indonesia itu. SO, sorry. SO. Gimana? SO-nya Indonesia itu Mensetsu, orang Indonesia kan yang Mensetsu. Oh, Itu iya. bahasa Jepang apa bahasa Indonesia? Maksudnya bahasa Jepang. Orang Indonesia tapi Mensetsu-nya bahasa Iya, Jepang. Oke. bahasa Bahasa dasar ya. Oke. Berarti belajar di LPK dulu selesai bab, terus SO itu Mensetsu, SO Indonesia Mensetsu pakai bahasa Jepang lulus, baru langsung ketemu dengan pihak user itu ya. Usernya malah datang ke Indonesia. Itu semua nggak, rata-rata maksudnya semua user atau hanya perwakilan? Nggak semua ya? Paling pastinya Kumiai. Oh, Kumiai pasti datang. Penanggung jawab Kumiai dan satu dari usernya paling satu orang. Oh iya. Jadi satu-satu orang. Oh, itu dari berbagai macam kaisa gitu usernya? Iya. Apa nggak semua berarti? Enggak. Waktu itu kan cuman yang pada dijadwalkan hari itu cuma satu perusahaan doang. Jadi nggak jamak gitu. Nggak jamak. Per perusahaan. Tapi maksudnya hari ini misalkan perusahaan A, besok sama perusahaan B gitu ada orang Jepangnya juga gitu. Ada. Saling gitu. Berarti orang Jepangnya sering macam-macam datang ke situ ya. Dan itu nanti di Jepangnya ketemu orang itu lagi berarti usernya itu. Ya, tahu jadi kenal gitu kan sama aja. Pernah ke Indonesia, dulu pernah ke Indonesia. Berarti ini orang gitu. yang interview saya gitu. Berarti usernya sampai jauh-jauh datang ke Indonesia juga ya. Berarti habis SO lulus kan udah disaring sama SO, berarti langsung nanti Mensetsu lagi sama itu ya. Usernya itu. Berarti setelah di user pun ada chance lulus dan nggak lulus berarti Pak ya? Iya, jadi misalkan 5 yang lulus 3 ya udah yang 2 gugur gitu ya. Oh iya. Berarti tetap intinya final keputusannya itu di usernya itu Pak ya. Walaupun itu. SO lulus mau nggak mau tetap. Oke, berarti waktu itu Pak Husni Mensetsu berapa orang sama usernya? Perusahaan itu dulu perusahaan Nissan ya. Oh, Nissan. Memang penerimaannya cukup banyak, 50 orang. 50 orang? 50 orang. Karena 50? Oh, 50 satu perusahaan itu? Yang seangkatan itu? Iya. Seangkatan Pak Husni? Iya, 50 orang. Terus yang Mensetsu satu orang doang dari Nissannya? Dari Nissan 1, dari Kumiai 1. Oh, berarti 2 orang? 2 orang itu Mensetsu 50 orang? Iya. Buset. Itu 2 hari kan? Oh, 2 hari ya. Jadi dibagi kloter 1, kloter 2 siang sore kayak gitu. Oh, berarti tetap tapi nggak 50 orang kan? Itu kan yang dibutuhkan 50 orang, tapi yang Mensetsu kan lebih ya. Yang dimaksud perkiraan 160-an. 160. Buset. 2 hari yang di Mensetsu 160. Yang Mensetsu cuma 2 orang. Yang lolos
50 yang orang. diterima. Oke, 50 orang itu berarti berangkat bareng Pak Husni. Oh iya, berangkat. Itu di mana Pak? Dulu Jepangnya lokasinya? Di Kitakyushu, Oh, di Kitakyushu, Fukuoka-ken ya. Kitakyushu Fukuoka itu kerjanya di perusahaan otomotif. di labelnya dia Nissan gitu. PT Nissan gitu. Iya, Nissan. Oh, Nissan Kabushiki Gaisha gitu ya. Nama kan di situ komplek ini ya. Oh. Kawasan industri. Kawasan industri. Jadi bermacam-macam lah, ada yang membuat buhing. Kalau saya kan Nissan Perakitannya. rakitannya. Berarti ya Nissannya atau Pak kalau perakitannya? Nissan. Bukan misalnya kalau kan misalkan Nissan terus nanti kan ada usaha-usaha lain gitu bukan ya? Berarti bukan. Pak Usni yang Nissannya itu Nissan. ya? Yang merakitnya itu. Yang Ya? merakitnya. Bagian apa Pak dulu Pak? Itu saya pengelasan. Oh, Yosetsu. pengelasan. Nah, Oh, Yosetsunya. Itu ada robotnya berarti? ada semua sistem. Jadi kan kalau operasinya sistem lain. Jadi lain, ya. sebagian diolah sama manusia, sebagian sama robot. Oh, berarti sasis apa itu? Oh, sasis. Oh, sasis ya. Sasis Yang mobil. sasisnya. Itu kerjanya itu kan di line itu Pak. Lah di line-nya Pak Usni itu orang Indonesianya berapa, orang Jepangnya berapa pas itu? Soalnya setiap lain kan banyak ya, Banyak, yang ini itulah. Yang di tempatnya Pak Usni sendiri itu. Tempat saya operatornya ada 6 orang. Oh, 6 orang. Dan saya itu. Indonesia berapa? Orang Jepang berapa? Apa? Dari 6 orang itu paling orang Jepang 2 orang, sisanya orang Indonesia. Oh, 4 malah banyakan orang Indonesianya. 4. Indonesia. Oh, berarti selama 3 tahun kan 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. 3 tahun itu kerjanya di tempat yang sama terus? Iya. Enggak pindah-pindah ya? Enggak. Oh, berarti ya sampai pakem itu Pak ya? Iya. Berarti ya itu 2000 berapa Pak sih berangkat ke Jepang berarti? 2018. 2018 sampai tahun jadi 2021. 2021. Oh, 2021. Selama 2018 sampai 2021 itu ada kendala nggak Pak? Maksudnya penurunan produksi apa lancar-lancar aja? Jadi gini ya, waktu itu kan diterimanya 50 orang karena Nissan itu lagi banjir produksi. Tahun 2018 tuh ya. 2018 waktu awal itu. Lumayan lah, saya juga pas datang ke Jepang langsung lemburan kayak gitu. Oh gitu, iya mantap. iya. Sampai mobil produksinya diparkir di wilayah pabrik itu penuh banget Penuh. gitu. Nah, rame inilah produksinya banyak. Nah, dari 2018 ke masa corona masih stabil sih. Karena kan coronanya belum belum dari nanjak awal gitu. gitu. Iya. Masih bau-bau doang itu, belum masuk Jepang gitu. Nah, dari 2019 akhir ke 2020 baru penurunan produksi. 19 akhir ke 20 itu udah mulai itu gonjang-ganjing gitu. Coronanya udah mendunia itu kan. Termasuk Jepang. Termasuk Jepang. Terus produksinya gimana Pak? Produksi ya pernah nggak jalan gitu, nggak produksi. Libur berarti? Diliburkan. Oh. Cuman kan diliburkan tapi tetap dengan standar digaji gitu. Itu gajinya berkurang apa enggak atau gimana? Ya gaji pokok. Oh ya, berarti nggak ada plus-plus lah ya. Nggak ada Intinya tunjangan gitu ya. Iya, intinya standar gitu. Itu tahun keberapa berarti Pak? Tahun kedua ya? Tahu corona, pas coronanya. Maksudnya mulai penurunan produksi itu berarti kan berangkat 2018 bulan Bulan 2. Oh bulan 2, 2018 bulan 2. Lah mulai gonjang-ganjing corona itu 2019 bulan apa 2020? Kayaknya 2020. Oh, ya. udah masuk 2020 ya. Berarti udah mulai 2 tahun, Pak. Tahun kedua lebih. Tahun kedua lebih ya. Tahun kedua. Apa pas tahun kedua mungkin itu? Tahun kedua, antara tahun kedua dan tahun ketiga. Ketiga itu berarti tinggal sisa setahun lah ya itu kalau program itu turun produksi sampai libur. Liburnya gimana Pak? Berhari-hari atau cuma kadang-kadang atau sebulan? Nggak full sebulan sih. Jadi yang seminggu diliburkan ya. Kan karena emang karyawan banyak. Jadi di rolling gitu. Oh, jadi enggak. separuh masuk, separuh libur, Iya. terus nanti gantian Betul. gitu ya. Oke. Betul. Oh iya. Jadi kalau memang biasanya produksi manufaktur ya termasuk yang otomotif atau dulu yang tempatku juga pabrik pipa itu gitu Pak. Jadi masuknya separuh-separuh ya itu tadi untuk menjaga biar tetap ada kegiatan sebenarnya. Tapi itulah kalau menurut aku sebenarnya itu udah cara yang paling bagus, istilahnya untuk pekerjanya juga masih ada kegiatan, masih dapat uang, perusahaannya pun juga istilahnya masih tetap jalan walaupun itu masa-masa sulit sebenarnya.
Itu sampai berarti 2020 ya Pak ya, mulai down itu 2020-an awal lah ya. Awal-awal itu selama berapa bulan tuh Pak? Apa sampai pulang? Enggak terus-terusan sih. Jadi kan emang coronanya enggak, kan corona itu kan panjang ya, 2020, 2021, 2022. Iya. Jadi emang penurunan produksi enggak down banget gitu. Jadi, tapi tetap tadi apa model shiftnya itu dibagi-bagi tadi apa udah langsung masuk bareng lagi apa gimana? dibagi-bagi. Oh tetap dibagi-bagi selama sampai pulang itu? Paling Apa enggak? enggak sampai Enggak sampai balik ya? Sampai ke Indonesia, enggak sampai pulang ke Indonesia enggak? Ya? sampai Apa sampai pulang? sampai pulang ada sih produksi. Oh tetap produksi, cuman maksudnya di itu tadi. Enggak stabilnya itu misalkan di bulan terakhir kepulangan saya itu ada produksi tapi nggak ada lembur gitu. Oh iya. Dari masa yang nggak ada produksinya itu paling yang apa? Udah mulai lah. Mulai. Kalau lembur kan ya memang si otomotif itu kalau lembur memang lembur, tapi kalau down ya memang corona down. Memang otomotif itu istilahnya bisnisnya istilahnya apa ya? Ya itu tadi rentan sebenarnya. Kalau memang dia kenceng-kenceng tapi ketika ada masalah kayak dulu krisis global, apa gempa atau corona itu tadi, terus kemarin juga ada skandal itu, salah satu itu biasanya yang paling cepat down itu malah biasanya bidang otomotif. Berarti sampai balik itu ya flat lah katakanlah ya Pak ya. Mulai sempat sepi juga terus flat kembali normal sampai pulang gitu. Berarti ya termasuknya masih beruntung, masih bagus ya Pak, 3 tahun masih bisa lancar itu. Maksudnya walaupun ada corona pun perusahaan tuh masih istilahnya bagaimana caranya biar tetap, berarti 3 tahun full Pak ya? Full ya. Nggak ada percepatan pulang gitu enggak ya? Enggak ya. Jadi nggak full, nggak stop full. Enggak, produksi. itu enggak ya, berarti ya masih alhamdulillah lah istilahnya 3 tahun full. Walaupun paling kurangnya apa Pak? Enggak ada lemburan aja, apa gaji sampai dipotong pernah enggak? Gaji dipotong enggak, sebenarnya diliburkan itu tetap digaji. Oh, tetap tapi digaji. dengan standar gaji pokok doang. Tidak ada gaji tunjangan dan lain-lain. Ya itu udah termasuk bagus lah sih. Tapi itu udah corona berarti udah pada pakai masker pas itu Pak ya? Corona Karena kan berarti kan Pak Husni itu kan mengalami masa awal-awal coronanya tapi di Jepang. di Jepang gitu. Jadi dan itu pun di dunia otomotif kan ya Pak. Ya. Otomotif kan ya itu tadi yang paling cepat kena isu, kena itunya itu biasanya otomotif. Berarti langsung pakai masker itu berarti sih. Pakai masker emang vaksin udah. juga itu berarti. Belum, vaksin belum. Oh, vaksin malah belum dapat. Belum Sampai balik itu belum divaksin berarti. belum dilaksanakan. Vaksin itu dilakukan setelah saya pulang di Indonesia. Oh, malah balik ke Indonesia baru vaksin. Berarti pulangnya Pak Husni 2021 bulan 2 berarti ya. Kan sama ya, tanggal pemberangkatan sama pulang biasanya sama ya. Sampai 2001 bulan 2 pun belum divaksin ya di Jepang. Belum. Oh, pulang ke itu tapi maksudnya yang pas di Jepang itu udah banyak yang kena itu Pak. 2020 sampai 2001 itu udah ada. Termasuk karyawan orang Jepangnya itu gimana? Awal corona itu kan awalnya di Cina ya. Ya, di Asia itu menyebar banyak. Ke Jepang ada yang kena tapi nggak banyak. nggak hitungan ratusan lah. Baru isu kan kayak isu gitu ada yang kena heboh pokoknya waktu itu. Belum banyak lah ya. Iya. Berarti malah intinya sampai Pak Husni pulang 2021 bulan 2 itu belum istilahnya belum vaksin ya. Belum. Tapi dapat pakai masker paling ya. Waktu itu vaksin belum diwajibkan. Belum harus benar dilaksanakan. Oh iya. Terus itu harga masker melambung tinggi nggak Pak? Di Jepang Apa nggak ngefek ya? Kalau di Indonesia kan dulu masker sempat gila-gila. Iya, benar. Lah itu gimana Pak? Pernah. Oh, di Jepang juga pernah? Ya, masker itu kan yang diproduksi sendiri dari Jepang kan tidak mencukupi ya. Jadi impor Impor dari Cina kayak gitu. Iya, Sempat iya. naik harga berkali-kali lipat. Iya Pak? Iya. Oh. Dari harga satu box 300 dijual jadi 700 yen waktu itu. Mengalami 2 kali lipat lah ya. Ya mentok-mentok mungkin 3 kali lipat lah ya. Tapi kalau di Indonesia lebih gila lagi kayaknya. Pokoknya tiba-tiba banyak orang kaya tuh gara-gara masker di Indonesia. Oke. Berarti ya ada efek kenaikan harga masker juga ya di Jepang ya. Oke. Balik berarti 2021. Lah terus berarti karena corona kan nggak mungkin kita Pak nyari apa-apa kan susah itu. Maksudnya mau balik itu maksudnya mau pengen balik ke Jepang lagi atau gimana tuh pas pulang itu. Terus gimana cerita selanjutnya? Setelah selesai 3 tahun 2021 corona lagi.
Itu gimana Pak? Langsung dapat kerjaan atau gimana Pas di Indonesia Iya di Indonesia nya. Balik bawa Balik duit. di Indonesia bawa Tapi duit. corona. Corona benar, jadi Ah. di Indonesia juga agak inilah apa Nggak jelas nih kemana-mana Oh, kok semuanya tutup semua ini gimana ya? di Indonesia juga agak kacau gitu mencari kerja maupun buka usaha juga sama aja gitu kan karena Pokoknya serba susah lah, itu serba ngapain aja bingung gitu. Yang penting bertahan hidup itu Pak. 2021 gitu Pak. Ini gimana Pak? Kerja dulu atau gimana? ya, intinya setelah saya kepulangan dari Indonesia dan balik lagi ke Jepang itu ada rentan 1 tahun Oh sih. setahun. Berarti selama setahun itu ngapain itu? Nyari info. Tahun. Waktu itu ya di Indonesia ya rame masalah trading kayak gitu, saham-saham. Oh ya. Jadi dunia digital gitu yang Oh di- ya. Oh sempet itu berarti. Main-main itu. Sebenarnya nggak kerja sih selama setahun itu, Oh, cuma iya. mempelajari dunia. Oh ya. Dunia trading. Belajar mandiri. Trading apa? Kripto apa? Saham apa? Cari uang digital ya Oh intinya. digital. Kripto apa saham ini? Oh lewat aplikasi itu Pak. Aplikasi, Main digital. trading apa itu? Saya forex juga. Oh, forex, ya, sama ya. trading Indonesia yang Ya, ya, aplikasi punya Indonesia itu tuh. Oh ya. Yang saham-saham Oh kepemilikan ya. Indonesia itu bank-bank gede. Ya. Oke. Intinya pokoknya bagaimana caranya tetap menghasilkan uang ya, Pak, di masa-masa corona. Lah, terus dapat informasi lagi untuk balik ke Jepang itu lewat mana Pak? Nah karena pengen ke Jepang lagi, Hmm. ya intinya kan saya searching lah lewat Facebook, Instagram kan banyak sekali yang Ya. nawarin lowongan kerja baik ke Jepang lagi. Ada yang TG. Nah kebetulan karena saya punya Shikaku N3 itu ada. Oh N3 berarti balik ke Indonesia itu ya. Ya, Jadi pas Kensuke itu punya Jitko pasti. Jitko terus sama N3. N3 lulusnya di Jepang. Di Jepang. Oh, oke. N3 sama Jitko ya. Oke. Bidangnya apa tadi Pak berarti? Bidang Itunya Jitko-nya itu. Jatuhnya Yosetsu. Oh, Yosetsu ya, pengelasan berarti. Pengelasan. Oh ya. Oke. Punya itu sama N3. Oke, terus Nah, nyari searching. dapat tuh yang apa beasiswa Kaigo itu. Malah Kaigo. Ya Kaigo dari Enggak ada, maksudnya enggak mau balik ke perusahaan mobil lagi apa gimana itu enggak? Apa gimana? Corona yang ramai itu bukan otomotif. Yang ramai itu restoran enggak sih? Apa peternakan? Oh malah peternakan? Iya. Oh iya. Peternakan Makanan. pertanian. Oh iya. Yang berhubungan dengan makanan lah ya. Pengolahan makanan enggak ya? Corona itu ya pengolahan restoran banyak yang tutup. Oh restoran, ya restoran, otomotif itu down semua itu pokoknya apa kelistrikan mungkin itu. Terus berarti yang rame mungkin Kaigo salah satunya, terus pertanian sama peternakan mungkin ya. Iya. Pokoknya berhubungan langsung dengan makanan, maksudnya sandang, pangan, nah itu yang berhubungan sama itulah. Sandang enggak sih Pak berarti? Pangan berarti Pak. Pangan, yang penting pangan dulu benar-benar. Pangan sama kesehatan. Nah, Kaigo pertanian peternakan itu berarti nggak punya SSW kan? Saya dapat SSW di Jepang waktu itu. Oh malah punya SSW. Selama pas 3 tahun itu juga ngambil SSW. SSW peternakan. Oh peternakan punya. Berarti Jitko punya, peternakan punya, N3 punya. N3 punya. Kalau udah N3 nggak perlu A2 berarti. Nggak perlu kan? Maksudnya bisa dilihat bahasanya kan udah cukup N3-nya itu tadi. A2 kan udah sama SSW peternakan. Iya. Terus kenapa nggak milih peternakan malah? Saya soalnya itu sebelum pulang itu dilema ya sama kumiai saya emang harus pulang gitu. Oh iya nggak bisa lanjut nih aku nih. Ya karena kan kumiai juga punya tanggung jawab gitu kan, program magang itu harus pulang ke Indonesia, nggak bisa lanjut. Nggak ada program Sanggo gitu yang maksudnya peralihan dari Kensuke ke Sanggo. Dari 3 tahun ke 5 tahun. Iya itu. Enggak waktu itu. Nggak disaranin apa? Pokoknya balik lah itu. Nggak ada jalan lain. Emang kan apa gara-gara corona itu ya? Iya. Mungkin itu salah satu faktornya guys ya. Nggak bisa mungkin ya karena memang ya itu tadi. Pokoknya ketika ada isu apapun, apalagi corona, otomotif itu biasanya paling tergoncang karena apa? Pengalaman saya 2008-2009 juga otomotif sama elektronik nasibnya juga sama. Apalagi ini corona. Ya itu berarti intinya tapi udah bagus itu Pak Usi sampai 3 tahun di Jepang di bidang otomotif ya. 3 tahun berarti balik udah punya SSW, Jitko, N3, wah itu sebenarnya udah untuk balik lagi bisa lah. Bisa. Oke, akhirnya di Indonesia nganggur tapi sambil
cari-cari peluang gitu. cari peluang juga main-main trading gitu, oke. Oke. Terus dapat informasi di mana? Di Facebook itu Di ada Facebook? yang ramai banget waktu itu ya. Mau Peternakan, pertanian, kaigo. Nah, saya tertarik kaigo karena itu beasiswa ya. Jadi kita kuliah kaigo, belajar kaigo dulu. Karena kuliah. Beasiswa. Itu di mana Pak? Langsung ke Nishikushi apa kemana itu? Apa ada pilihan lain pas itu? Pilihan karena kan yang ngeluarin informasi itu LPK ya. Oh, LPK. Jadi kan saya tanya-tanya dulu. Tanya dulu. Ini kayak gimana gitu programnya kayak gitu. Nah, setelah saya telusuri ya ternyata menarik gitu kan. Jadi saya pilih program itu beasiswa kaigo itu. Beasiswa kaigo itu persyaratannya apa Pak itu untuk beasiswa kaigo? Itu ya untuk yang pengalaman dari Jepang itu, maksudnya ada yang pengalaman dan non pengalaman. Artinya minimal N3. N3 ya minimal karena untuk kuliah itu ya. Berarti langsung kuliah ya Pak ya, nggak perlu nihongo benkyo, nggak perlu nihongo gakko lagi. Itu program beasiswanya yang langsung ke kuliahnya. Langsung ke kuliah dengan modal yang penting minimal N3. Oke, itu 2000. Itu daftarnya tahun 2000 berapa Pak? Saya mulai daftar 2001. 2001 udah Jadi, daftar berarti ya? Pas pulang 2001 sebentar setengah tahun baru proses lagi saya. Maksudnya daftar itu. Oke. Saya mau LPK itu daftarnya ke LPK itu. Berarti yang nerusin berkasnya LPK-nya itu. Oke. Bayar gak itu Pak? Bayar. Itu baru daftar aja udah bayar itu Pak? Iya, masih Oke, bayar. Oke, duit. Oke. Masih ada tabungan dari Jepang kayak, masih ada celengan. Masih aman sih. Masih aman lah ya. Jangan ditanya bayarnya berapa, yang penting bayar. Kalau mau nanti tanya DM aja. Oke, bayar ya Pak. Itu untuk berarti baru saya punyanya ini gitu. Yang disodorin apa dari, maksudnya dikumpulin berkasnya Pak? N3-nya itu doang apa sama yang lain? N3 itu apa? Riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan. CV itu Pak? CV. Rirekiso yang awal yang buat dulu sebelum berangkat ke Jepang gitu. Ya, dari Indonesia itu harus sama gitu. Iya. Itu yang susah itu harusnya dapat. Itu yang Rirekiso-nya yang ngeluarin dari Jepangnya itu ya? Iya. Yang itu ya? Iya. Waktu awal kita ngajuin Ginojutsu itu harus dapat. Iya. Itu ada Rirekiso ya, betul. Selama lah. Itu sama N3. Tok itu doang itu. Iya. Itu doang submit itu. Ya, wajibnya yang itulah. Ya, habis itu udah masuk nih berkas nih pendaftaran N3 sama itu tadi Rirekiso-nya itu. Terus proses selanjutnya gimana Pak? Nah, ya dari saya nunggu kabar dari LPK ya untuk LPK berarti ya kontaknya langsung tetap ke LPK ya untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Pertama saya interview sih langsung, nggak ada tes yang hal-hal kayak lain lah. Wih, langsung interviewnya kemana berarti? Pertama sama kayak Kumiai mungkin disebutnya itu. Kumiai. Itu Kumiai-nya mana? Maksudnya orang Indonesia apa orang Jepang? Orang Jepang. Orang Jepang. Berarti habis sending berkas ke LPK, tiba-tiba dikabari besok langsung menjutsu sama Kumiai Jepang. Oke, langsung menjutsu itu berarti online ya Pak ya? Online via Zoom biasanya. Zoom langsung ketemu. Itu yang menjutsu berapa orang Jepangnya Pak? Satu orang aja. Satu orang. Soalnya itu bukan Kumiai Kumiai itu kan TSK ya. Ini penyalur kita ya dari Indonesia ke Jepang itu penyalur. Berarti maksudnya gimana? Bukan Kumiai. Penyalur jadi kita ke sekolah itu kan dari Indonesia ke Jepang pasti ada penyalurnya gitu. Jepang. Penghubungnya lah ya. Maksudnya dia itu orang Jepang gitu ya. Penyalurnya. Maksudnya masih muda, tua, obasang apa? Ojisang gitu. Ojisang. Berarti Mensetsu sama Ojisang gitu. Yeah. Mensetsu. Terus habis Mensetsu sama Ojisangnya itu lulus. Ya, intinya pengen tahu. Tahu kita. Awal itu masih awal. Itu pertanyaannya apa Pak? Udah belum kaigo gitu apa cuma tanya yang masa lalu pernah ke Jepang gitu? Ya, tanya-tanya riwayat kita sih sesuai dengan CV-nya itu kan udah pernah ke Jepang, Jepangnya di mana, kerja apa, kenapa pilih kaigo. Oke. Ditanya juga kenapa pilih kaigo. Berarti itu sebelumnya Pak Usi udah searching dulu belum tentang kaigo itu? Iya sih, sebenarnya sebelum Mensetsu-nya sama itu yang pihak penyalurnya itu udah cari tahu dulu tentang kaigo.
Iya betul. Karena kan nggak ada hubungan sama sekali, Pak. Nggak ada. Dulu kan otomotif, sekarang urusannya sama manusia, sama Manusia. apa lansianya Jepang itu. Betul. Berarti udah bisa jawab Kaigo itu gimana gitu. Ya saya nyontek sih dari internet. Oh iya iya. Sejak iya. Kaigo itu berhubungan dengan manusia harus kayak gini. Kerjanya ngapain gitu kan? Ngapain. Toire Kaijo, Iya, Mas betul, Okuji betul. Kaijo itu udah ditanya di situ ya. Iya ditanya. Oke. Berarti Manchester sama itu penyalurnya terus ada kabar lagi lulus atau gimana gitu. Nah, tahap kedua itu Mm-mm. sama pihak sekolah. Oh, habis itu lanjut Manchester sama pihak kampus. Bukan. Ah. Kedua itu langsung sama perusahaan penerima. Oh, perusahaan penerima. Shisetsu itu. Oh, Shisetsu. Nah. Berarti habis dari si penyalurnya tadi langsung ke Shisetsu. Shisetsu. Pihak kampus belum? Pihak Shisetsu itu terakhir. Oh, malah terakhir. Kan kita harus diterima dulu. Oh. Jadi sekolah itu mau menerima kalau ada perusahaan yang menerima. Oh, gitu. iya. Oke, berarti Rutenya kayak itu gitu. rutenya gitu ya. Oke.